Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Ya, saudari saya kedua forum guru asosiasi guru madrasah Muhammadiyah, kemudian para ibu dan bapak guru masing saudara dan jenazah yang terhormat dan berbahagia, kemudian para pejabat pelaksana pada ikhwan pendidikan madrasah. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mensyukuri inflasi baru saja atau beberapa minggu atau bulan yang lalu disahkan dan sudah mulai bisa dinikmati. Syukurnya dengan alhamdulillah. Bapak Ibu berjuang berapa puluh tahun, kira-kira perjuangannya sudah berapa puluh tahun? 11 tahun. Akhirnya perjuangan yang panjenengan lakukan dan mulai berbuah, artinya panjenengan telah diakui sebagai seorang guru yang berinovasi sesuai dengan prosedur dan aturan. Sehingga tentunya Bapak Ibu baru beberapa minggu sudah bisa merasakan perbedaannya. Lalu Bapak Ibu sudah ada rasa perbedaannya dulu yang belum diinovasi dengan yang sudah diinovasi, ada perbedaan. Saya tanya perbedaan itu sudah habis. Adakah perbedaannya antara dulu yang diinovasi dengan karena tentu setelah 11 tahun diperjuangkan tentu ada sesuatu yang dirasakan. Kalau nggak bisa dirasakan, nggak bisa dinikmati, itu apa yang diperjuangkan? Kan begitu. Istilahnya pada saat ini sudah mulai bisa menikmati apa perbedaannya. Sama game. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau matur dengan kaitannya dengan inflasi. Apapun itu, bahwa panjenengan dalam proses yang begitu panjang telah berhasil. Artinya keberhasilan yang bersifat materi itu bukan merupakan semata. Lebih penting bahwa Cimpasing menjadi salah satu gubernur Cimpasing merupakan salah satu wujud pengakuan bahwa panjenengan semua melaksanakan tugas sebagai seorang guru secara formal diakui memiliki kompel. Sehingga dari sejumlah guru yang mengajukan atau diminta untuk diimpasing, ternyata belum semuanya terpenuhi untuk saat ini. Kita doakan semoga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang belum terakomodir dalam program impasing pada tahun 2023 kemarin, ya bisa terakomodir pada saat yang akan.
Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan yang telah memperoleh pengakuan sebagai guru terimpasing pada tahun 2023 kemarin, tentunya harus mampu mempertahankan diri. Kriteria yang panjenengan raih telah diperjuangkan selama 11 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih. Ya, maka perlu dipertahankan, bahkan perlu untuk ditingkatkan. Karena konteks impasing ini juga menawarkan berbagai macam hal, sehingga panjenengan yang dulu belum diakui sebagai guru yang profesional, sekarang sudah dinyatakan sebagai guru yang profesional. Kemudian tentu banyak hal, guru yang profesional ini apakah akan terus bisa diemban atau melekat pada diri perseorangan guru kalau tidak diupdate. Tentu kacamata guru profesional pada masa awal sertifikasi berbeda dengan guru profesional yang terverifikasi pada program yang terakhir. Guru profesional dulu mungkin belum terlalu dituntut bagaimana menguasai, memanfaatkan, menggunakan IT, ya kan? Tapi yang sekarang perkembangan teknologi informasi harus bisa menjadi salah satu pembeda antara guru profesional zaman zaman purba, atau zaman kolonial dengan profesional pada zaman milenial. Yang tentu saja kita sering terjebak, guru profesional yang terimpasing ini lebih diukur dengan nilai materi yang diperoleh. Yang banyak orang mengatakan penghasilan yang diperoleh ini ibarat pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Sehingga ada beberapa hal yang kemudian kontraproduktif setelah meraih kesuksesan sebagai guru profesional. Yang pertama, kontraproduktifnya, dulu sebelum menjadi guru yang profesional, hidupnya adem, kemudian istri, gitu ya. Tetapi kemudian setelah profesional, ini kemudian owah-owahan. Ada yang owah dari sisi status sosialnya, yang dulu mungkin sopan, santun, lemah, lembut, kemudian berubah ormatannya. Kemudian konsumsinya juga berubah, gitu ya. Bahkan yang lebih parah lagi, karena sudah profesional, penghasilannya banyak, kemudian sampai ganti pasangan. Apa? Hanya sekedar cerita. Fakta. Saya katakan fakta karena memang
Tanya saja ke BPIMA, ya banyak sekali. Dan dulu waktu saya masih di kepala seksi bimbingan masyarakat Islam, ini banyak sekali kemudian melakukan satu konseling terkait dengan gugat cerai atau permohonan cerai gara-gara perbedaan status. Gitu. Ya cara bahasa secara istilah itu karena adanya sebutan pamong praja. Tahu pamong praja? Papa ngomong, mama kerja. Ya akhirnya ketika bekerja kemudian memperoleh, ya ternyata rumput tetangga lebih hijau. Terjadi perselingkuhan. Apakah ini fakta? Fakta. Jadi sebelum yang bersangkutan menjadi guru profesional, bahkan belum kuliah, kemudian dengan suaminya ya dikuliahkan sampai selesai, kemudian dilalah yang honorer masuk jadi ASN. Nah, setelah jadi ASN sekaligus juga dapat impasing sertifikasi berkarir. Ya, kemudian pergaulannya berubah total. Ya akhirnya yang terjadi ya ganti. Dan ini bukan hanya satu atau dua, tapi banyak sekali. Dan fenomena ini, ya fenomena ini yang saya sebut menjadi mata pisau, ya, pisau yang bermata. Apabila kita tidak mampu mengelola dengan baik, maka ini akan merusak ya harmoni keluarga yang telah dibinasakan. Sehingga gara-gara penghasilannya meningkat, kemudian suami menjadi tidak berdaya, akhirnya ganti. Yang kedua, selain persoalan ganti pasangan, kemudian berubah yang dulunya biasa menjadi sosialita, sehingga hasil gaji atau pendapatan yang diperoleh, yang semestinya sebagian dari penghasilan tersebut untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, untuk mengupgrade sumber daya manusia, malah jadi beban. Ya, jadi masalah. Waktu belum sertifikasi, adem ayem orang dua utang. Ya. Baru wis sertifikasi, malah utangnya akeh. Utangnya ternyata meningkatan. Karena yang dipikir kadang-kadang karena adanya satu gengsi tadi. Yang dulu gak berani utang jadi berani. Bahkan sering sekarang ini banyak keanehan. Ini fenomena tahun-tahun atau kata fenomena sekarang ini ada banyak keanehan. Ya wong SK-nya nang bank. Kerjanya kok yang dikemenak barang. SK-nya bank. Iya. SK-nya di koperasi. Ini kerjanya nih kemenak. Iya. Dan kemudian fenomena yang semakin aneh lagi, dan sudah sertifikasi pastinya kan oleh jujulan lebih banyak penghasilannya, gitu?
lebih banyak penghasilannya dibandingkan dulu sebelum malah anehnya lagi setelah inflasi setiap awal bulan malah kerjanya bayar. Anak mulai ini. Jadi setiap awal bulan malah bayar. Lah kok bisa? Bisa. Gitu ya. Nah, maka kami berharap bahwa Bapak Ibu mumpung di awal panjenengan memperoleh kepercayaan bagi seorang guru yang terimpasing pada saat ini, bolehlah kita mengelola dengan baik. Ya saja baru 1 bulan ini sudah mulai sekolah. Mulai sekolah aku dulu. Maka kami berharap bahwa mata pisau yang tajam ini tidak kemudian mengeksekusi, mempersulit dan membunuh diri kita sendiri. Tetapi bagaimana inflasi dan sertifikasi yang diterima ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga meningkatkan kesejahteraan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, setelah panjenengan diakui sebagai guru yang profesional, terimpasing, tentu harus mengingat apa yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Apakah perjuangan panjenengan sekarang ini sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang panjenengan sudah diimpasing, betul ya? Kira-kira kalau ditawari lagi jadi P3K di Lamongan. Ijolan lah. Ini pertanyaannya siapa sing nawani? Siapa yang nawani? Memang tidak ada yang nawani, tapi peluang itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Ya, yang sudah PNS yang dulu dari jalur honorer, seperti Pak Kasih ini dulu. Pak Kasih, jualannya nalan JP mau jadi kasih, aplikasi PNS aja enggak, dulu hanya penyuluh ya, penyuluh honorer. Orang nanya orang JP Arab jadi P. Tapi di dalam karena kebijakan yang kemudian mengangkat honorer jadi PNS. Yang lebih medeni mending SK-ne lebih ini masa kerjanya di rumahnya banget. Jadi kan ya menang banyak. Tapi konteks yang demikian tidak pernah terpikir pada saat panjenengan melaksanakan, pada saat beliau melaksanakan. Maka pesan saya sekarang telah diperoleh, syukuri saja dulu. Caranya lakukan tugas dengan sebaik. Ya kalau memang menjadi panjenengan, ya kebijakan itu pasti akan mengarah dan untuk siapa lagi kalau bukan panjenengan, karena panjenengan yang telah berjuang, yang telah melaksanakan amanat pendidikan. Ingat, lalu itu tentu tawaran itu tidak akan datang begitu saja. Tetapi tentu berdasarkan hasil evaluasi. Ya kalau panjenengan sekarang ini sebagai seorang guru yang impasing belum masuk dalam konteks P3K atau belum masuk dalam konteks sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2020, Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ya. Maka bisa jadi
Karena memang untuk meningkatkan eksplorasi terhadap pelayanan pendidikan tidak menutup kemungkinan statusnya akan Wah. kapan? Ya tentu bukan kapannya, tetapi ayo kita ya kapan? Jadi kita lakukan dulu tugas kita dengan baik. Syukuri dulu kata ya. Kata Dalil mengatakan laki Jakarta syukuri insya Allah akan tambah utangnya atau tambah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, step pertama panjenengan sudah lolos sebagai guru profesional yang berhak memperoleh penghargaan yang disetarakan. Panjenengan setara, sudah disetarakan. Percaya mau boleh? Halo. Panjenengan guru PNS yang guru yang sudah di-embracing, aturannya katanya sudah disetarakan. Kira-kira sudah setara atau belum? Belum. Jadi kan membuka anak kecil. Kira-kira sudah setara atau belum? Belum. Nah, tidak setaranya ada di mana kira-kira? Nah, agar tahu tidak apa sih yang menjadikan tidak setara. Nah, jelas. Nah, maka Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan administrasi, masing ini kan merupakan satu konteks kebijakan administrasi yang mungkin dulu dalam konteks ketenagaan, ya, dalam undang-undang ASN ini atau dalam kebijakan negara ini tidak ada. Kemudian maka step by stepnya harus diikuti tetap konsisten. Konsistensi ada pada peningkatan profesional. Maka panjenengan sebagai seorang guru yang terimpasing di tahun 2023 ini, yang termasuk pada zaman ya sudah milenial, sudah zaman digital. Maka kami berharap Pak itu mampu menyesuaikan, ya, harus mampu menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini sebagai guru di tengah-tengah perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi. Ya, harus mampu menyesuaikan. Walaupun saya lihat, walaupun terimpasing tahun 2023 ini, ya memang dari wajahnya lebih banyak yang kolonial dibandingkan. Gitu. Bahkan mungkin baru menikmati inflasi 1 atau 2 tahun sudah harus pensiun. tapi saya kira nggak ada karena inflasinya usia paling sepuh 54 tahun ya. 54 tahun, berarti kalau 60 tahun ya masih ada waktu 6 tahun. Bahwa panjenengan sebagai seorang guru harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi. Harus mampu. Kenapa kok harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi? Ya, karena anak-anak kita yang panjenengan didik, yang panjenengan ajar, yang panjenengan hadapi itu adalah anak-anak generasi Z yang saya yakin tidak sezaman dengan panjenengan dan mereka memiliki pola pikir serta komunitasnya sendiri. Padahal panjenengan dipercaya untuk mendidik
harapannya anak-anak didik kita itu mendengarkan apa yang menjadi arahan bimbingan serta ajaran panjenengan. Tetapi kalau kemudian perhatiannya berbeda atau ekosistemnya berbeda, bagaimana mungkin apa yang panjenengan sampaikan, apa yang panjenengan ajarkan, apa yang panjenengan tularkan bisa diterima oleh anak-anak kita? Maka mau tidak mau kita harus masuk kepada dunianya anak. Kalau anak-anak kita sekarang ini lebih senang memperoleh atau mengakses TikTok, mengakses Facebook, mengakses Instagram, mengakses YouTube, maka panjenengan harus mampu hadir di sana. Harus mampu. Agar anak-anak kita bisa bertemu dengan panjenengan. Pertemuan itu bukan hanya sekedar pertemuan secara fisik. Apalagi anak-anak kita mau panjenengan saja pertemuan di sini atau mungkin yang tidak formal bertemu, yuk podo reuni titi mangsane reuni pola duduk dalam diam. Itu benar. Main HP sendiri-sendiri, kemudian yang diajak ngobrol ada teman yang jauh yang tidak kelihatan. Ya, sementara teman yang dirembuk kemana reuni hanya sebatas kon melu urunan. Nah, maka pastikan bahwa pesan-pesan panjenengan sampai kepada anak-anak kita, yakni dengan cara mengikuti perkembangan teknologi. Anak-anak kita lebih gandrung terhadap TikTok, maka Bapak Ibu harus mampu menyuguhkan pembelajaran dalam konten TikTok. Dan TikTok hanya berapa detik, ya, mungkin durasinya nggak panjang. Ya bagaimana caranya yang panjang jadi pendek? Nah, ibu maksudnya malah milihnya yang pendek jadi panjang. Ini durasi. Nah, maka saya lucu nih kayak Pak. mampu menyesuaikan lucu nyampe orang lucu itu lucu. Kita kemudian menggunakan media sosial untuk kepentingan sesuatu saja, tapi mengarahkan panjenengan untuk peningkatan profesional. Sebenarnya potensi itu sudah ada pada panjenengan semua saya, ya. Karena dalam majelis ini tidak ada satupun yang tidak menggunakan Android pada saat ini atau gadget digital. Ya, ada yang datang ke sini, Pak, saya belum punya HP. Ada. Semuanya katakanlah sudah punya HP semua. Dan saking narsisnya, kadang-kadang saking gandumnya menggunakan teknologi, kadang sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu. Sekedar kita rehat sebentar di lampu merah, kita kadang-kadang lebih banyak buka. Ya, sekedar beli bakso sebelum dimakan, mestinya beli bakso satu mangkok dinikmati sendiri. Ya kadang-kadang teman juga suruh menikmati gambar di foto mas-masan. Artinya itu adalah satu potensi panjenengan bahwa ada potensi untuk mempublikasikan dengan teknologi yang ada. Ya. Dan itu tidak membutuhkan satu kepandaian, tidak membutuhkan satu kepandaian. Yang dibutuhkan apa? Coba kalau saya bandingkan, Bapak Ibu untuk pilih laptop apa HP? HP. Halo. Laptop apa HP? HP. Nah, kemudian seberapa sering panjenengan buka laptop dalam sehari dibandingkan dengan membuka HP? HP. Lebih sering mana? HP. Nah, laptopnya berapa kali sehari? Kali. Ada tugas. Minggu bisa. Bisa. Ya, tugas.
Kira-kira kalau mengakses HP, ya, itu lebih sering dibandingkan menggunakan laptop. Dampak yang panjenengan rasakan apa? Yang panjenengan rasakan? Yang pertama, tentu mampu mengoperasikan HP itu dengan mudah. Gitu? Ya, bahkan ngetik pun bukan hanya jari 11 ini. Ya, ngetik kan los tangan. Nah, ya los tangan karena pakai voice command. Voice. Gitu? Bikin ribbon, leaflet, template, flyer, panjenengan bisa tiktokan, bikin video, Instagraman, Twitter, panjenengan bisa lakukan. Ya, itu karena apa? Biasa, kulino. Ya, awal mula ketika panjenengan beli HP belum tahu apa. Ya, kemudian karena kulina lampu merah buka, ya, bangun tidur buka, mau tidur buka, akhirnya segala macam aplikasi dicoba yang akhirnya mampu menggunakan. Itu tidak membutuhkan ijazah, tidak membutuhkan kepandaian, tapi membutuhkan pembiasaan atau kulino. Ya. Maka penggunaan teknologi ini bagaimana caranya agar panjenengan menyusulkan pembelajaran dengan cara digunakan menggunakan teknologi, dibiasakan menggunakan teknologi informasi. Maka Bapak Ibu panjenengan setelah diinvaksin nanti akan masuk dalam sistem, ya, nanti akan disampaikan tentang penggunaan simpatika. Ya, simpatika, apa itu makanan simpatika, nanti bisa panjenengan tanyakan kepada yang berusuk, Pak Kujib. Kemudian bahwa ada beberapa keterampilan yang harus panjenengan kuasai di abad 21 ini sebagai seorang guru yang milenial, guru yang smart, maka yang mampu mengembangkan keterampilannya, ya, berbasis IT. Nah, maka platform itu sudah ada pada banyak, sudah ada di di gadget, tinggal bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan, sehingga tidak berhenti hanya untuk kepentingan saya hidup, bukan hanya untuk kepentingan narsisan saja, bukan hanya sebatas kepentingan untuk pasang status mudoroso. Ya, kadang-kadang punya Android itu hanya untuk mudara, tapi bagaimana memaksimalkan untuk mendukung profesi panjenengan, gitu ya. Nah, ternyata di era digital ini banyak sekali keterampilan-keterampilan yang dulu pada zaman purba, zaman sebelum teknologi begitu pesat, kemudian muncul. Ya, dulu ada nggak profesi konten kreator? Ada nggak? Sekarang kemudian siapa-siapa pengen jadi konten. Kemudian dulu yang namanya artis itu ya harus pemain sinetron, pemain film. Sekarang di mana saja ada artis. Ya.
disediakan dan seterusnya. Dan memang dengan teknologi informasi ini setiap orang punya peluang. Tinggal bagaimana panjenengan mengemas dan membuat ini menjadi viral. Ya, harapannya karena panjenengan seorang guru, viralnya bukan karena hal-hal yang aneh-aneh. Ya, viralnya bukan hal yang aneh-aneh, tapi bagaimana viral karena memang profesionalitas panjenengan, sehingga mampu mengembangkan keterampilannya di bidang IT-nya. Bisa memanfaatkan IT kemudian dikembangkan sehingga anak-anak kita kemudian mampu mengakses itu. Nah, ini saya cerita sedikit keluar. Di tengah-tengah masyarakat kita, kemudian akhir ini banyak orang terpapar tentang paham keagamaan yang radikal. Paham keagamaan yang radikal. Ya, kemudian pemahaman radikal ini apakah diperoleh karena di sekolah atau di madrasah atau di pondok pesantren? Tidak. Ternyata diperoleh karena ngajinya ini ngaji di pondok pesantren. Di pondok pesantren juga. Kemudian ya di majelis taklim YouTube. Dan yang mengisi kiainya itu ya, itu adalah para konten kreator yang tidak tersertifikasi, yang tidak terverifikasi. Katakanlah yang penting sudah menguasai IT, mampu mengembangkan itu, walaupun urutan di alif bensko, bisa ya, cukup modal HP di video di-upload di YouTube. Nah, maka masyarakat kita yang kemudian gabung dengan IT mengakses. Karena di situ ada ruang kosong. Ketika orang punya kesadaran beragama meningkat, sementara ketersediaan informasi sangat terbatas. Bahkan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian berpemahaman radikal. Bagaimana mengisi ruang-ruang kosong? Kalau sekarang bukan lagi ruang kosong, tetapi bagaimana menarasikan ya keagamaan yang moderat di tengah masyarakat melalui konten-konten yang banyak disuguhkan melalui media sosial, media elektronik, media digital. Ini adalah pengembangan Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian tidak lupa bahwa panjenengan sebagai seorang guru tentu harus mampu menjadi fasilitator. Maka memang ketika menjadi fasilitator harus tahu, harus memahami apa yang akan difasilitasi. Tidak? Seorang guru bukan hanya seorang pendidik yang mengajarkan, ya, menyampaikan pelajaran, tapi sekarang bukan sebagai seorang fasilitator. Jadi panjenengan harus mampu memfasilitasi anak untuk mengembangkan minat, bakat, serta keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak. Terlebih pada era sekarang ini, ya, di Indonesia sedang dikembangkan kurikulum merdeka. Wah, semakin gampang karena kurikulum merdeka adalah bebas. Artinya wes orang apa-apa ya orang masalah. Cocok. Segera dibayar kalau Pak. Kurikulum merdeka ini menawarkan kepada masing-masing lembaga untuk bisa menggali, meningkatkan potensi yang dimiliki tanpa khawatir, ya, ini boleh atau tidak boleh.
Dengan kurikulum Merdeka ini masing-masing lembaga memiliki kemandirian untuk mengembangkan ya potensi yang dimiliki oleh satuan pendidik. Jadi kalau panjenengan mempunyai talent, ya kemudian anak juga mempunyai talent tertentu, silakan dikembangkan di masing-masing. Dan tentu di Kabupaten Cilacap ini sudah banyak sekali talent-talent dari guru kita, ya. Dari guru-guru kita itu banyak ya yang dimiliki. Ya, kemarin baru saja guru kita yang dari RA ya memperoleh sebagai guru teladan ya, guru berprestasi, kepala RA berprestasi tingkat nasional. Ya, ini kan panjenengan itu. Tinggi apa ya? Kemudian selain kepalanya juga sebagian atau katakanlah komunitas guru madrasah menulis ini juga sudah melahirkan berbagai macam harga ilmiah. Harga ilmiah guru madrasah menulis. Kemudian banyak prestasi yang tetap ditorehkan baik oleh gurunya serta siswanya, mulai dari RA sampai MA, baik di tingkat lokal, regional ataupun juga nasional. Dan itu semua merupakan kerja buah dari perjuangan panjenengan ketika yang selanjutnya di era milenial sekarang, di abad 21 ini, di zaman teknologi ini, seorang guru yang profesional itu harus mampu mengkolaborasikan bahwa pembelajaran yang disampaikan oleh panjenengan ini harus mampu dikolaborasikan lintas mata. Ya, dulu ketika saya sekolah ini, ya, kan mata pelajarannya matematika, Indonesia, dan sebagainya. Kalau sekarang sudah IPA terpadu, ya, jadi lintas mata pelajaran. Jika seorang guru harus mampu mengintegrasikan. Kadang-kadang anak kita itu pintar matematika. Ini karena pola pendidikannya yang tidak terintegrasi, orang itu duit keliru. Ya, jika pintar matematika ini orang ngerti, tapi lebih banyak orang pintar matematika ngerti. Anak ini. Orang pintar matematika tapi ngerti. Lalu bisa? Kita orang pintar matematika tidak ngerti karena mereka belajar matematika terpinter. Sehingga buta huruf pun ngasih nanti duit bedakna, padahal buta huruf ya, buta huruf buta angka. Bedakna sing 1.000 karo sing 50.000, sing 10.000, sing 5.000 ngerti bisa. Karena mereka belajar matematika itu ya terintegrasi bukan di sekolah. Maka dari itu harapannya panjenengan harus mampu mengintegrasikan mata pelajaran yang ada, sehingga ternarasikan dengan baik, sehingga mampu menggambarkan dalam kehidupan keseharian. Kemudian yang selanjutnya, selain mampu mengintegrasikan, juga panjenengan harus mampu menjadi seorang guru yang inklusif. Inklusif atau eksklusif? Inklusif. Ya. Guru yang inklusif adalah guru yang gimana ya inklusif? Guru yang mampu memahami kemampuan individu anak-anak kita. Artinya seorang guru itu harus mampu mengidentifikasi ya anak didik yang dikembang atau yang
diajak. Iya kan tingkat nasional ya. Inklusif. Sehingga Buatin jangan cilacap pernah kan menyelesaikan masalah ini bukan dengan cara program atau dengan metode pukul rata. Mengukur terhadap potensi anak ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Dengan pola guru yang inklusif ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih baik karena sistem pembelajarannya ini ya terlaksana secara integral. Potensi anak ini ditingkatkan atau distimulasi, ya, ada stimulasinya. Dalam proses pembelajaran di sekolah, di madrasah, jam orang rampung. tidak kemudian memonopoli. Siswa bukan menjadi objek. Dalam pembelajaran di madrasah, siswa harus menjadi subjek. Harus subjek. Kalau objek kan oke diperlakukan seperti itu benar, manut, gitu ya. Tapi kalau subjek berarti anak ini terlibat langsung secara interaktif, secara aktif dalam pembelajaran. Maka tentu guru yang inklusif ini menjadi salah satu keberhasilan, karena guru yang inklusif ini biasanya akan dikenal oleh anak menjadi guru yang apa namanya? Idol, guru idol, apa namanya? Guru favorit ya. Ya, guru yang favorit yang disukai anak. Karena pendekatannya adalah psikologi, ya, psikis. Anak-anak kita didekati dengan kemampuan, dengan talent yang dimiliki oleh anak, dengan potensi yang anak. Sehingga anak merasa menjadi bagian yang ikut terlibat. Kemudian, karena memang masalah teknologi ini tidak ada akhirnya, tidak pernah ada akhirnya, terus berkembang. Maka kalau tidak mengupdate diri, maka sekarang menjadi guru yang profesional, ya, tersertifikasikan. Maka seiring waktu berjalan, ya, yang up to date menjadi out of date, ketinggalan zaman. Kalau sudah ketinggalan zaman disebut dengan barang kuno. Ketika barang kuno hanya layak untuk di museum, kan menjadi barang antik. Kalau barangnya lebih layak untuk di museum. Maka dari itu, dengan panjenengan masuk menjadi guru yang masing, maka yang pertama saya sampaikan selamat dan sukses. Selamat dan sukses dulu. Panjenengan sudah masuk dalam komunitas guru yang sudah diakui. Selamat. Setelah selamat, ini adalah starting point panjenengan untuk pengembangan. Dan saya tidak percaya bahwa panjenengan akan memberikan yang terbaik. Sehingga prestasi yang pernah diraih di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tidak berhenti, tetapi terus meningkat seiring dengan kinerja Bapak Ibu semua. Ya, madrasah yang panjenengan tempati, tempat pengabdian panjenengan semakin berkuat, semakin mandiri, semakin berprestasi. Maka agar tetap panjenengan menjadi guru yang profesional, maka harus selalu mengupdate diri, bukan
untuk Indonesia ketika memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi sisihkan sebagian dari penghasilan panjenengan untuk meningkatkan investasi terhadap sumber daya manusia yang panjenengan miliki. Maka dengan peningkatan sumber daya, ibarat HP itu diupdate, gitu. Ya, kalau tidak diupdate ya nanti loadingnya alon. Ya, kalau tidak diupdate kan loadingnya alon. Nah, loadingnya alon sesuai ya. Kalau loadingnya alon rata-rata ya sesuai orang tinggo. Ya, ya. Gitu. Harapannya ya setelah masuk menjadi komunitas ya panjenengan kemudian menyesuaikan terhadap kebutuhan pendidikan yang ada sekarang di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kementerian. Silakan bergaul, silakan bergabung dengan komunitas yang sudah ada. Ada KKM, kemudian ada kelompok kerja guru, kemudian ada macam-macam ya, ada kelompok guru madrasah penulis. Banyak sekali komunitas yang dimiliki untuk peningkatan kapasitas. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa setelah panjenengan memperoleh informasi, jangan menjadi satu titik kepuasan. Jangan puas hanya karena informasi. Tapi dari awal sudah saya sampaikan, kita pengen naik lagi nggak jadi P3K? Artinya ketika panjenengan puas informasi, ya wis wassalam. Kepengen. Maka kepengen itu ibaratnya harus tumbuh nemu syukur. Maksudnya bagaimana? Bahwa panjenengan yang telah diberikan kepercayaan untuk mendidik, ya, untuk mengajar generasi ya, di madrasah baik negeri dan swasta itu dioptimalkan sehingga kalau tidak pakai panjenengan menjadi satu kerugian. Maka dengan begitu akan ada narasi pemikiran untuk peningkatan status kepegawaian guru informasi. Memang dalam undang-undang guru dan dosen masih memungkinkan terhadap guru non ASN non. Tetapi dengan pembiayaan keuangan negara, dalam keuangan negara, ASN terdiri hanya dari PNS dan P3K. Nah, harapannya cantolan panjenengan ini tidak berhenti hanya dalam undang-undang guru dan dosen, tetapi tidak bisa terakomodir dalam undang-undang ASN. Jadi itu ya. Nah, maka permintaan saya hanya tunjukkan prestasi panjenengan, tunjukkan kualitas panjenengan. Bahwa panjenengan ketika di invasi betul-betul layak, betul-betul mampu sebagaimana ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian tentu banyak kekurangan sama dengan materi ini kita perlu bersyukur ya, tapi lebih pada harapan bahwa setelah masing panjenengan memberikan nilai tambah, power, daya jual, kemudian kualitas di madrasah kita, sehingga keberadaan panjenengan ini mampu meningkatkan kualitas madrasah sehingga semakin mandiri, semakin berprestasi. Maka
Setelah panjenengan berinovasi secara ekonomi semakin meningkat, harapannya juga semangat dan sumber dayanya juga sehingga pada ketika akhirnya siswa kita memperoleh kualitas pendidikan yang baik. Saya kira itulah yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Banyak kurangan, kehadiran dalam kami menyampaikan materi ini, kami mohon maaf ya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.